Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafni Lutfiana, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sumber Daya Berkelanjutan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Hari Nuredi, MPD. Nah, sesuai dengan judul yang tertera, hari ini kita akan membahas perilaku abai manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, serta apa sih yang harus kita lakukan? Sebelum kita membahas lebih lanjut, yang pertama pasti kita harus mengerti dulu apa sih itu pengertian dari lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut dengan lingkungan hidup. Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, teman-teman, seperti yang sudah disinggung tadi bahwa manusia dan perilakunya memiliki andil yang besar atau pengaruh terhadap kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang berarti manusia dengan perilakunya tentu memiliki pengaruh besar bagi lingkungan hidup di sekitarnya. Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan baik dari jenis flora maupun fauna. Sayangnya kekayaan ini kerap kali rusak melalui ulah dan sikap abai masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Oh iya teman-teman, faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor alam, yaitu seperti terjadinya bencana alam, seperti misalnya gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada faktor buatan. Nah, di dalam faktor ini nih, salah satu penyebabnya adalah sikap abai atau lalai manusia dalam memperhatikan lingkungan, dan sangat disayangkan justru beberapa sikap kerap kali disebut dengan hal yang lumrah. Permasalahan lingkungan di Indonesia yang pertama itu ada pencemaran. Masalah pencemaran timbul bila mana suatu zat atau energi dengan tingkat konsentrasi sedemikian rupa hingga dapat mengubah kondisi lingkungan, baik langsung atau tidak langsung. Dan pada akhirnya, lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Timbulnya pencemaran berkaitan erat dengan berbagai aktivitas manusia. Di antara lainnya itu yang pertama adalah kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam, zat radioaktif, air buangan, kepulan asap, kebisingan, dan lain-lain. Yang kedua ada kegiatan pertambangan berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran, buangan penambangan, pencemaran udara, dan rusaknya lahan-lahan bekas pertambangan. Yang ketiga ada kegiatan transportasi berupa kepulan asap, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, dan sebagainya. Yang keempat ada kegiatan pertanian, terutama akibat residu pemakaian zat-zat kimia seperti pestisida, insektisida, herbisida, atau fungisida untuk hama. Demikian pula pemakaian pupuk anorganik. Dilansir pada berita di web CNBC Indonesia, tepat pada hari ulang tahun Jakarta pada 22 Juni kemarin, Jakarta mendapatkan ranking nomor 1 kategori kota dengan polusi terburuk di dunia. Mengutip laman IQR pada hari Rabu 22 Juni 2022, indeks pencemaran udara di ibu kota berada di angka 163 dan masuk dalam kategori tidak sehat. Kualitas udara Jakarta saat ini 15,7 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Sementara itu, suhu di Jakarta saat ini adalah 30 derajat dengan kelembapan 74%, gerak angin 16,7 km per jam, dan tekanan sebesar 1900 mB.
Dalam laman tersebut dikatakan bahwa polusi udara telah menyebabkan kurang lebih 530 kematian di Jakarta pada tahun 2021. Selain itu, polusi udara juga telah merugikan Jakarta sekitar 1,4 miliar US dollar pada tahun yang sama. Nah, teman-teman, seperti yang sudah disinggung di awal pembahasan tadi, bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan itu ialah faktor buatan. Di mana di dalam faktor ini salah satunya merupakan akibat dari perilaku manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah tidak pada tempatnya. Mungkin perilaku yang satu ini adalah salah satu yang paling banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan yang sangat menyedihkannya lagi, membuang sampah tidak pada tempatnya ini menjadi sesuatu yang lumrah dan dilihat bukan menjadi hal yang serius atau bukan hal yang besar. Padahal perilaku ini jika terus dibiarkan akan membawa dampak yang sangat besar. Seperti teman-teman bisa lihat semua ya, saat ini sungai-sungai di Jakarta airnya sudah sangat keruh dan sekitarnya ada banyak sekali sampah. Hal tersebut disebabkan bahwa hal yang kita anggap remeh, yang kita anggap kecil tadi, dibiarkan hingga akhirnya banyak masyarakat yang melakukannya. Sehingga tercemarlah air sungai kita, tercemarlah lingkungan di sekitar sungai kita. Bahkan, sungai yang kotor tersebut bisa menjadi sarang penyakit. Dampak lainnya ketika musim hujan tiba, kondisi sungai yang sudah mendangkal akibat sampah tersebut tidak lagi bisa menampung banyak air hujan yang menuju ke sungai sehingga akhirnya air sungai meluap dan menyebabkan banjir. Masih berhubungan dengan perilaku manusia yang kerap membuang sampah tidak pada tempatnya, lebih dalam lagi adalah sampah yang dibuang merupakan sampah yang susah atau bahkan tidak dapat terurai. Seperti contohnya ialah plastik. Konsumsi berlebih terhadap plastik mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terdegradasi. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun untuk dapat terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Nah, dampak yang pertama adalah tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Selain itu, kantong plastik juga akan mengganggu jalur air yang teresap ke dalam tanah, menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara dari dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang merupakan salah satu yang dapat menyuburkan tanah. Yang kedua, kantong plastik yang sukar diurai mempunyai umur panjang dan bobot yang ringan, sehingga akan sangat mudah diterbangkan angin, bahkan hingga ke laut sekalipun. Nah, hewan-hewan yang ada di laut itu dapat terjerat dalam tumpukan plastik. Hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut kerap kali menganggap bahwa kantong-kantong plastik tersebut merupakan makanan mereka dan akhirnya mereka mati karena tidak dapat mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuh mereka tetap tidak akan hancur hingga menjadi bangkai dan akhirnya dapat meracuni hewan lainnya. Perilaku yang ketiga adalah penebangan hutan secara liar. Indonesia memiliki hutan yang kaya akan jenis keragaman, jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki masalah penebangan liar yang tidak kunjung usai. Dari data Bank Dunia, sejak tahun 1985 hingga 1997, Indonesia telah kehilangan 1,5 juta hektar hutan per tahun. Berdasarkan data Departemen Kehutanan di tahun 2006 lalu, ada lebih dari 59 juta hektar dari total 120,35 juta hektar hutan Indonesia yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi secara optimal.
Yang keempat adalah pembuangan limbah ke sungai. Pembuangan limbah, baik limbah pabrik maupun limbah rumah tangga, dapat mengakibatkan ekosistem di air sungai menjadi terganggu. Banyak ikan yang mati dan penurunan kualitas air. Pencemaran sungai juga sangatlah mengganggu kenyamanan serta kesehatan, terlebih lagi bagi warga sekitar yang memanfaatkan air sungai. Salah satu contoh nyatanya ialah pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat. Pembuangan limbah cair ke daerah aliran sungai atau DAS Citarum menjadi penyebab utama pencemaran itu terjadi. Dilansir dari kompas.com, sebanyak 86 perusahaan membuang limbah cair ke DAS Citarum. 32 perusahaan diantaranya langsung membuang limbah cair ke Citarum. Mayoritas perusahaan tersebut bergerak di sektor tekstil, kertas, serta makanan. Hal ini menyebabkan adanya proses pembusukan dan air sungai menghitam. Nah, berdasarkan perilaku-perilaku manusia yang akhirnya menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup, tentu ada solusi yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Beberapa solusinya akan kita bahas setelah ini. Disimak ya. Yang pertama ada membuat bank sampah. Sampah dapat dibagi menjadi dua macam bagian, yaitu sampah yang mudah hancur atau sampah yang mudah diuraikan oleh alam yang biasa disebut dengan sampah organik. Contohnya seperti sampah sisa-sisa sayuran dan lain-lainnya. Dan juga sampah yang tidak mudah hancur atau tidak bisa diuraikan oleh alam yang biasa disebut dengan sampah anorganik. Contohnya seperti sampah yang berasal dari bahan plastik, kaca, kaleng, dan sebagainya. Nah, bank sampah ini sendiri merupakan semacam tempat pengaplikasian sistem 3R di masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang kemudian mengumpulkan berbagai macam jenis sampah untuk dilakukan pemilahan dan pemisahan, lalu digolongkan berdasarkan bobot, jenis sampah, harga dijual, dan sebagainya. Sampah yang sudah dipisah-pisah tersebut nantinya akan dikumpulkan dalam jangka waktu dan jumlah tertentu yang kemudian akan dilakukan proses penjualan, penggunaan kembali atau bahkan melalui proses daur ulang agar bisa memiliki nilai ekonomi atau kegunaan kembali. Selanjutnya adalah program 3R, yaitu Reuse, Reduce, and Recycle. Penerapan sistem 3R menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di samping mengelola sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. Justru pengelolaan sampah dengan sistem 3R ini dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. Reuse yang berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce yang berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan recycle yang berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah reboisasi. Reboisasi merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi hutan. Bagi makhluk hidup, hutan memiliki peran yang sangat penting, sehingga kelestarian hutan perlu dijaga. Nah, upaya dari penyelamatan hutan yang sering didengar itu adalah namanya reboisasi. Berdasarkan data yang ditayangkan di Databox pada tahun 2019, kegiatan reboisasi hutan dan lahan secara nasional mencapai 206.000 hektar dan angka tersebut naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ada 10 provinsi yang melakukan kegiatan tersebut. Di antaranya, Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang melakukan reboisasi terbesar sepanjang 2019. Jawa Timur dan Jawa Barat mengikuti di peringkat kedua dan peringkat ketiganya. Nah, selain solusi-solusi yang sudah disebutkan tadi, setelah ini kita akan melihat solusi yang sudah dilakukan yang akhirnya membawa dampak yang positif dan membawa dampak baik pada lingkungan.
Yang pertama ada pembuatan kerajinan berbahan dasar plastik yang diinovasikan oleh salah satu ibu rumah tangga di daerah Kudus, Jawa Tengah. Berawal dari keprihatinan dengan banyaknya sampah plastik yang ada di sungai, seorang ibu rumah tangga di Kudus, Jawa Tengah berinovasi untuk mencoba mengolah sampah yang sulit terurai tersebut menjadi berbagai kerajinan tangan yang indah dengan nilai jual yang tinggi. Berkat ketekunannya, kini hasil kreasinya sudah terjual di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara loh. Dia adalah Ibu Sri Seruni, ibu rumah tangga warga desa Jatikulon, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sejak tahun 2012, beliau mulai menekuni kerajinan tangan berbahan dasar dari sampah plastik yang banyak dijumpai di sungai yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setiap seminggu sekali, Ibu Sri Seruni mengajak ibu rumah tangga lainnya yang ada di sekitar rumahnya untuk mengumpulkan semua jenis sampah plastik. Sampah plastik yang telah terkumpul tersebut akhirnya dipilah sesuai dengan jenisnya dan selanjutnya dibersihkan, kemudian dibersihkan dengan cara dicuci dan kemudian dikeringkan. Setelah bersih, sampah plastik tersebut pun siap untuk dibuat kerajinan tangan dengan dibantu para ibu rumah tangga yang sudah dibekali keahlian menjahit dan menganyam plastik. Sampah plastik tersebut dibuat menjadi berbagai jenis kerajinan seperti tas, tempat tisu, hingga bunga hias. Menurut Ibu Sri, ide awal membuat kerajinan tangan dari sampah plastik ini bermula saat dirinya mulai terusik dengan adanya sampah plastik tersebar di aliran Sungai Gelis Jati Kulon Kudus. Selanjutnya ia mulai berpikir untuk mengolah sampah plastik yang berserakan, yakni dengan membuat berbagai kerajinan tangan. Dengan ketekunannya dan dukungan dari warga sekitar, ibu rumah tangga dengan 3 anak ini terus berinovasi untuk mengembangkan kerajinan tangan yang sudah ia rintis sejak 7 tahun silam. Dan hingga saat ini, ia sudah berhasil membuat puluhan jenis kerajinan berbahan baku dari sampah plastik. Mulai dari aneka macam tas, hingga sepatu, dan juga tikar. Hasil kerajinannya pun tidak hanya dijual di sekitar Kudus loh. Melalui media online, kerajinan dengan bahan baku dari sampah plastik buatan Ibu Sri ini sekarang sudah banyak dipesan dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan sudah sampai ke mancanegara seperti Belanda dan Thailand. Oke teman-teman, sekian informasi dan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa-lupanya saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk senantiasa kita sadar untuk menjaga lingkungan. Karena lingkungan ini adalah tempat tinggal kita bersama, tempat hidup kita bersama, yang artinya harus kita jaga juga dengan bersama-sama. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.